Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul beberapa manfaat orang yang dihormati oleh makhluk gaib. Di video yang dahulu kita juga sudah pernah membahas ya sahabat-sahabat, yaitu tanda-tanda orang yang dihormati makhluk gaib. Memang ada sebagian dari kita, sebagian dari manusia ini ada yang dihormati makhluk gaib. Bahkan makhluk gaib tersebut sampai segan kepada orang tersebut. Biasanya orang yang ditakuti dan juga disegani oleh makhluk gaib tersebut itu biasanya orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan khusus. Biasanya juga orang tersebut memiliki kelebihannya itu sejak dari lahir. Jadi sudah bawaan lahir bahwa orang tersebut memiliki keahlian-keahlian khusus. Kemudian juga biasanya orang yang dihormati, orang yang disegani oleh makhluk gaib, itu biasanya memangnya orangnya sudah dewasa gitu ya, orangnya sudah umurnya sudah matang. Dan orangnya itu juga suka tirakat gitu ya, suka bertirakat, berpuasa ataupun yang lainnya, atau bahkan dia juga memiliki khodam-khodam pendamping, itu juga bisa dihormati dan juga disegani oleh makhluk gaib. Kemudian tanda-tanda yang lain biasanya orang tersebut itu memiliki kepribadian yang bagus. Orang tersebut selalu berprasangka baik terhadap orang lain, orang tersebut juga rajin beribadah, orang tersebut juga rajin berzikir, rajin berselawat gitu ya, dan dia mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang dihormati dan juga orang yang disegani oleh makhluk gaib. Lalu apa manfaatnya orang yang dihormati, orang yang disegani oleh makhluk gaib tersebut? Apakah ada manfaatnya? Ada beberapa manfaat dari orang yang dihormati dan disegani makhluk gaib yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Manfaat orang yang dihormati oleh makhluk gaib yang pertama, biasanya orang tersebut itu sangat mudah memanggil makhluk gaib. Orang tersebut memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap makhluk gaib. Jadi makhluk gaib itu terpengaruh oleh orang yang dihormati tersebut, karena mungkin dia memiliki tulang wangi atau seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi gitu ya, sehingga ketika orang tersebut memanggil makhluk gaib, maka makhluk gaib tersebut akan segera mendatangi orang tersebut. Karena apa? Ya karena keahlian-keahliannya, karena kedekatannya kepada Tuhan, karena rajin beribadahnya, kan gitu ya. Kemudian manfaat dari orang yang dihormati oleh makhluk gaib itu memiliki manfaat yang memang dia itu ditakuti oleh makhluk gaib. Otomatis gitu ya, kalau orang tersebut dihormati makhluk gaib, maka juga orang tersebut pasti juga akan ditakuti oleh makhluk gaib. Contoh, seumpama ada orang yang kesurupan dan kita baru masuk ke ruangan itu gitu ya, atau baru kita lihat orang yang kesurupan tadi, maka orang yang kesurupan tadi akan sembuh. Makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut itu akan lari. Karena apa? Karena ada kita, ada energi kita. Karena kita ditakuti oleh makhluk gaib. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari orang yang dihormati makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut sangat sulit dikirimi energi yang negatif. Maksudnya energi yang negatif itu bagaimana? Ya energi yang jelek gitu ya, energi yang kurang bagus, seperti dikirimi tenung, dikirimi santet, dikirimi sihir dan sebagainya. Kiriman-kiriman itu tidak akan mampu. Karena apa? Orang tersebut sudah ditakuti oleh makhluk gaib.
dan kiriman energi itu juga dari makhluk gaib, maka makhluk gaib akan segan untuk mengganggu orang tersebut. Itu manfaat yang ketiga. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari orang yang dihormati makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut akan sangat sulit untuk diterawang. Ya, orang tersebut akan sulit untuk diramal. Karena apa? Ada energi besar, ada kekuatan besar yang melindungi orang tersebut, yang melingkari orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak akan mampu untuk diterawang maupun diramal. Tuh. Kemudian manfaat yang selanjutnya dari orang yang dihormati oleh makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut itu bisa melihat makhluk gaib yang ada di alam lain. Bahkan dia itu sering melihat. Ini gunanya untuk apa? Memang makhluk gaib, ketika ada orang yang sangat dihormati, ada orang yang sangat disegani, itu akan menunjukkan eksistensinya. Dia ingin menyapa, dia ingin berkomunikasi dengan orang tersebut. Ibaratnya kalau ada orang geng gitu ya, ada jagger, ada preman, dan ketika ada orang yang takut melewat di depannya, itu pasti akan nyapa gitu ya, akan nyapa seolah-olah dia akan basa-basi gitu menyapa preman tersebut. Sama makhluk gaib yang sudah takut kepada manusia, yang sudah hormat kepada manusia itu tadi, itu juga akan memperlihatkan wujudnya. Dia ingin berkomunikasi, ingin berbicara, ingin berkomunikasi dengan baik. Kemudian manfaat yang selanjutnya, orang yang dihormati makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut itu sering mimpi makhluk gaib. Dan di dalam mimpinya tersebut, orang tersebut itu dijadikan pimpinan, dijadikan ketua, atau bahkan dijadikan raja di dalam mimpinya tersebut. Itu akan sering kali dialami melalui mimpi. Ya, itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya, orang yang dihormati dan disegani oleh makhluk gaib, itu biasanya orang tersebut memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Orang tersebut akan peka terhadap apa yang terjadi di alam gaib. Dan orang tersebut juga akan peka terhadap energi-energi yang ada di sekitarnya. Itu manfaatnya orang yang dihormati oleh makhluk gaib. Kemudian manfaat yang terakhir dari orang yang dihormati makhluk gaib, itu orang tersebut biasanya bisa menetralkan energi yang negatif. Seumpama orang tersebut lewat di tempat yang angker gitu ya, lewat di tempat yang wingit, maka ketika orang tersebut sudah berada di situ, itu makhluk gaib yang ada di tempat yang angker tadi itu akan kabur, akan lari. Maka tempat tersebut ketika penghuninya sudah meninggalkan tempat tersebut, maka tempat tersebut akan netral. Akan yang tadinya energinya negatif itu akan berubah menjadi energi yang positif. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa manfaat dari orang yang dihormati oleh makhluk gaib. Jadi orang yang dihormati oleh makhluk gaib, orang yang disegani makhluk gaib, itu ada beberapa manfaatnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi ingat ya sahabat-sahabat, walaupun kita ini dihormati oleh makhluk gaib, walaupun kita ini ditakuti oleh makhluk gaib, jangan sampai kita terpengaruh kepada mereka. Tetap pertebal iman kita. Kita harus selalu tawakal kepada Tuhan, harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kalau kita sudah ditakuti, kita sudah dihormati oleh makhluk gaib, kita lalu jumawa gitu ya, kita lalu bersombongkan diri gitu ya, bahwa kita dihormati oleh makhluk gaib. Jangan seperti itu. Dia itu juga makhluk gitu ya. Dia juga makhluk, juga ciptaan Tuhan. Bahkan dia levelnya itu ada di bawah kita.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi sahabat-sahabat Mampu Santri Channel yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.